Marcus Thuram dipastikan bakal melewatkan 2 pertandingan Inter Milan berikutnya, setelah mengalami cedera saat Nerazzurri menang atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Pemain asal Prancis itu terpaksa diganti pada awal babak kedua dalam kemenangan 1-0 Nerazzurri atas Atletico Madrid di Stadio Giuseppe Meazza, Rabu, 21 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Thuram akan menjalani tes medis lanjutan besok, namun Sky Sport Italia memperkirakan sang pemain bakal menepi di 2 pertandingan Nerazzurri berikutnya. Laga Inter berikutnya adalah melawan Lecce di pekan ke-26 Serie A pada 26 Februari, dan tidak ada harapan bagi Thuram untuk pulih tepat waktu. Kemudian 3 hari berselang, tepatnya tanggal 29 Februari, Inter akan memainkan laga tunda menghadapi Atalanta. Sekali lagi, hampir tidak ada harapan Thuram untuk bisa fit di laga tersebut. Namun kemudian, pertanyaannya adalah kapan pemain berusia 26 tahun itu bisa kembali beraksi. Inter terus memainkan jadwal padat dalam beberapa minggu mendatang. Jadi, hasil tes medis akan memastikan kapan Thuram bisa kembali ke lapangan. Negosiasi antara pemilik Inter Milan, Suning Group dan Oaktree Capital mengenai perpanjangan batas waktu pelunasan utang kini berada dalam tahap lanjut. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Suning tengah mengupayakan untuk dapat memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang ke Oaktree. Masa depan Suning di Inter menjadi perbincangan utama dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya, batas waktu pinjaman besar dari Oaktree yang disepakati pada tahun 2021 semakin mendekati tanggal jatuh tempo. Suning harus melunasi utang beserta suku bunganya paling lambat tanggal 20 Mei 2024. Jumlah totalnya bisa melebihi 350 juta euro. Jika gagal melunasinya tepat waktu, maka Suning harus melepaskan mayoritas saham mereka di Inter demi kepentingan kreditur. Oleh karena itu, pemilik Inter harus membiayai kembali pinjaman tersebut jika ingin tetap memegang kendali atas klub, dan mereka harus melakukannya segera, mengingat tanggal jatuh tempo yang semakin dekat. Dan menurut laporan tersebut, bahwa proses negosiasinya sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Suning sangat berharap batas waktu pelunasannya diperpanjang karena memungkinkan mereka memiliki waktu tambahan untuk mencari pinjaman baru guna melunasi utang tersebut. Matteo Darmian memuji peran yang sangat penting yang dimainkan oleh Lautaro Martinez sebagai kapten Inter Milan. Hal ini dinyatakannya saat diwawancarai oleh radio seri Akon RDS via FC Internews, di mana ia menilai Lautaro sangat cocok mengenakan ban kapten Nerazzurri. Musim panas lalu, Martinez menjadi kapten Inter untuk menggantikan Samir Handanovic yang memutuskan pensiun. Di usia 26 tahun, Martinez terbilang masih muda untuk bisa mengenakan ban kapten. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk merasa nyaman sebagai kapten Nerazzurri. Martinez sudah berada di Inter selama lebih dari 5 tahun. Dia telah menjadi bagian penting dari starting 11. Dia telah menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam 2 musim terakhir dan berpeluang besar menjadi top skor Inter lagi musim ini, bahkan di Serie A. Selain itu, Martinez selama ini menunjukkan loyalitas yang besar kepada Inter. Meski dibidik banyak klub top, ia selalu menegaskan bahwa prioritasnya adalah bertahan di Inter dan terus menjadi bagian penting dari proyek Nerazzurri. Selain itu, Lautaro Martinez juga merupakan sosok pemimpin yang tangguh di lapangan. Saat ini, Lautaro Martinez adalah kapten yang tepat. Dia kapten yang tangguh. Lalu ada Javier Zanetti yang merupakan kapten hebat. Merekalah 2 orang yang dapat kusebutkan. Inter Milan mencatatkan pencapaian luar biasa dengan meraih kemenangan tanpa menderita shot on target alias tembakan tepat sasaran dari lawan dalam 2 laga terakhir di semua ajang.
Nerazzurri mengalahkan Salernitana 4-0 di ajang Serie A, 17 Februari 2024, dan kemenangan 1-0 atas Atletico Madrid dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions kemarin, 21 Februari 2024. Bukan hanya meraih kemenangan tanpa kebobolan alias clean sheet, dalam dua pertandingan tersebut tim besutan Simone Inzaghi bahkan tak menderita shot on target alias tembakan tepat sasaran dari lawan. Prestasi ini tidak hanya tergantung pada performa sang kiper, Sommer, yang memang telah melakukan beberapa penyelamatan luar biasa selama berseragam Nerazzurri. Namun juga berkat kontribusi hebat para bek yang tampil luar biasa, khususnya Stefan De Vrij, yang memimpin area penalti Inter dalam dua laga terakhir. De Vrij menjadi starter dalam dua laga terakhir lantaran absennya Acerbi yang mengalami cedera. Laga kemarin sangat mengesankan, di mana Inter membuat tim raksasa Eropa seperti Atletico Madrid tidak mampu membahayakan gawang Sommer. Sommer bukan hanya tidak harus memungut bola dari gawangnya sendiri, namun ia bahkan tidak perlu menyelamatkan satupun upaya tepat sasaran. Sebagaimana dicatat Gazzetta IT, ini adalah pertama kalinya sejak pertandingan penyisihan grup melawan Sporting Lisbon pada tahun 2006, di mana Inter tak menderita shot on target di pertandingan Liga Champions. Kiper Inter Milan, Yann Sommer mengungkapkan rahasia sukses mencatatkan clean sheet terbanyak di 5 liga top Eropa sejauh musim 2023-2024 ini. Sommer benar-benar menikmati musim debutnya yang sangat mengesankan di Inter Milan. Pemain internasional Swiss berusia 35 tahun itu direkrut Inter pada musim panas lalu dari Bayern Munchen. Kiper veteran itu memberikan kontribusi besar. Dia telah melakukan beberapa penyelamatan penting di berbagai pertandingan sepanjang musim. Sejauh musim ini Sommer telah mencatatkan 15 clean sheet alias tanpa kebobolan di ajang Serie A. Sedangkan di ajang Liga Champions Sommer mencatatkan 4 clean sheet dari 6 pertandingan, dan juga menorehkan 2 clean sheet di Supercoppa Italiana dari 2 laga. Jadi totalnya Sommer telah mencatatkan nirbobol sebanyak 21 kali dari 32 laga sejauh musim ini di semua ajang. Catatan tersebut menempatkan Yann Sommer sebagai kiper dengan rekor clean sheet terbanyak di Eropa sejauh musim ini. Mengenai rahasia suksesnya, Sommer mengatakan, keseimbangan yang baik antara serangan dan pertahanan dalam tim, ungkap Sommer dalam sesi wawancara dengan beIN Sports via FC Internews. Perlu juga ada keharmonisan di lapangan, lanjutnya. Pemain internasional Swiss ini juga mengomentari kemenangan 1-0 Nerazzurri atas Atletico Madrid di leg pertama 16 besar Liga Champions kemarin, 21 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Tentu saja ini merupakan keunggulan tipis, dan masih banyak yang harus dilakukan di leg kedua. Tetapi jika Anda selalu bertahan dengan baik, maka dengan seluruh kualitas yang ada di tim Anda juga bisa menciptakan peluang dalam menyerang. Gol Marko Arnautovic berhasil membawa timnya, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Atletico Madrid dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 di Stadion Giuseppe Meazza. Rabu, 21 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Arnautovic tercipta pada menit ke-79 setelah memanfaatkan bola rebound. Penyerang veteran itu dengan cepat melesakkan tembakan setelah menerima bola rebound hasil tendangan dari Lautaro Martinez yang ditepis oleh kiper Jan Oblak. Sebelum terciptanya gol tersebut, Arnautovic sebenarnya mendapat sejumlah peluang emas, namun selalu gagal dikonversi menjadi gol. Salah satu peluang emas yang dihasilkan terjadi pada menit ke-63 ketika Arnautovic hanya tinggal berhadapan dengan kiper lawan, namun sepakannya malah melebar ke atas mistar gawang. Kendati demikian, ex-pemain West Ham itu akhirnya mampu menebus kegagalannya tersebut dan membawa kemenangan bagi Nerazzurri, yang tentunya menjadi modal penting bagi Nerazzurri menatap leg kedua di markas Atletico Madrid. Adapun laga leg kedua bakal digelar pada Kamis, 14 Maret 2024, di Wanda Metropolitano, Madrid.
Penyerang Inter Milan, Marko Arnautovic, merasa bahwa golnya melawan Atletico Madrid adalah salah satu yang terpenting dalam karirnya. Berbicara kepada Sky Sport Italia, melalui FC Internews, setelah kemenangan 1-0 Nerazzurri atas Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Ini adalah salah satu gol terpenting dalam karir saya, ujarnya. Ini bukanlah periode yang mudah bagi saya. Setelah kembali dari cedera, saya memerlukan waktu. Dalam beberapa minggu terakhir saya belum mencetak banyak gol. Dan itulah yang harus saya lakukan di sini. Hari ini saya melewatkan 2 peluang sehingga saya harus mencetak gol, lanjutnya. Tetapi para penggemar dan rekan satu tim membuat saya merasa mereka mendukung saya. Mereka memberi saya energi untuk mencetak gol itu. Kami adalah grup yang fantastis. Para starter dan pemain yang masuk sebagai pemain pengganti semuanya menunjukkan kekuatan grup. Para pemain yang berada di bangku cadangan tidak membiarkan kepala mereka tertunduk, tambahnya. Semua orang memberikan segalanya untuk menang. Mengenai apakah skor 1-0 terlalu sempit untuk kenyamanan Inter, Arnautovic mengatakan, "Tidak, kami menang. Kami akan pergi ke Madrid dengan mengetahui bahwa pertandingan akan dimulai dengan skor 0-0. Kami akan berusaha untuk menang di sana." Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sangat senang dengan penampilan timnya melawan Atletico Madrid, dan turut berbahagia untuk Marko Arnautovic. Berbicara kepada Sport Mediaset, melalui FC Internews, Inzaghi membahas kemenangan timnya atas Atletico pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pertandingan ini membuat kami merasa positif, setelah para pemain menampilkan performa luar biasa melawan tim papan atas, ujar Inzaghi usai pertandingan. Kami menyesal hanya berhasil memenangkannya 1-0 setelah peluang yang kami miliki, lanjutnya. Karena ini akan menjadi pertandingan yang intens di Madrid. Tentang gol yang dicetak oleh Arnautovic, saya turut berbahagia untuk Arnautovic. Dia melakukannya dengan sangat baik dalam latihan. Dia dan Sanchez sama-sama berlatih keras, dan kemudian tampil baik saat dibutuhkan. Kami menjalani babak pertama dengan baik. Di babak kedua kami tidak cukup bagus di 10 menit pertama. Tapi kemudian setelah itu kami tampil sensasional. Dan semua pemain yang masuk dari bangku cadangan memberi kami andil besar. Itulah yang harus selalu mereka lakukan. Itu adalah penampilan Inter yang luar biasa. Malam yang menyenangkan. Namun sekarang kami harus menatap leg kedua di Madrid. Dan mengenai apakah ia melihat tim ini sebagai tim Inter terbaik yang ia latih, Inzaghi berkata. Itu bukanlah pertanyaan yang mudah. 6 bulan ini sungguh luar biasa, kata sang pelatih. Tetapi bulan Maret dan April adalah bulan yang penting. Para pemain harus terus berjalan sebagaimana adanya.